Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah di perkuliahan gambar kartun dan karikatur dengan saya Eko Sugiarto. Saudara, hari ini kita akan berdiskusi dan menelaah tentang apa dan bagaimana sebuah gambar kartun dan karikatur itu dibuat sebagai bagian dari konten mata kuliah ini. Nah, untuk memahaminya lebih jauh, saudara perlu memahami tentang apa itu gambar. Jadi pemahaman tentang gambar ini harus difikskan dulu, gitu ya. Nah, tentang apa itu gambar, tentang karakteristik gambar, apa perbedaannya gambar dengan lukis. Nah, ini persoalan mendasar yang harus saudara pahami bersama. Nah, gambar ini sesungguhnya memiliki karakteristik yang berbeda dengan bidang lain, yaitu lukis. Ya, misalnya, gambar ini lazim dimaknai sebagai sebuah proses untuk menghasilkan gambar. Gambar adalah proses menghasilkan gambar. Ya. Nah, gambar biasanya berwujud tiruan atas sesuatu hal, bisa benda, bisa orang, bisa binatang, bisa alam, bisa tumbuhan, dan sebagainya. Ya. Nah, ini yang agak berbeda substansi ini dari lukis. Ya. Jika lukis itu tidak harus meniru binatang, orang, alam, atau tumbuhan, tetapi bisa juga karya lukis itu menciptakan sebuah dunia baru, ya, sebuah wacana baru yang disajikan dalam kanvas misalnya. Ya, bisa berisi imajinasi, bisa berisi ekspresi, bahkan mengabstraksikan sesuatu, ya, abstraksikan sesuatu yang tanpa bentuk. Ya. Hanya berupa goresan-goresan, berupa perpaduan unsur-unsur rupa yang ditata dengan sedemikian estetik. Jadi inilah yang membedakan antara wujud gambar dan wujud lukisan. Ya. Nah, paham ya saudara ya. Jadi gambar ini khas, yaitu berupa tiruan binatang, tumbuhan dan seluruhnya. Lazimnya proses menggambar ini ya meniru. Ya. Orang digambar layaknya orang, binatang digambar layaknya binatang, benda digambar layaknya binatang. Ini dari segi substansinya. Ya. Nah, sedangkan dari segi medianya, lazimnya gambar itu dibuat dengan media-media atau alat yang berbasis benda keras, pensil warna, krayon, pastel dan sebagainya. Ya. Kalau merujuk pada asal katanya, ini gambar adalah drawing, dari asal kata to draw, ya, menggores. Sedangkan kalau lukis, ya, menguas atau paint. Ya. Nah, ini dari segi medianya, karakteristik medianya sudah berbeda. Nah, adapun ketika perkembangan saat ini kita tidak lagi bisa mengidentifikasi apa itu gambar, apa itu lukis, ya semua atas nama seni rupa kontemporer ini semua bercampur aduk, ya. Ya itu persoalan lain. Ya, tapi dari segi esensinya kedua hal ini berbeda. Ya. Selanjutnya, gambar adalah ekspresi. Nah, apakah bisa gambar ini mewakili ekspresi? Bisa-bisa saja. Ya, karena gambar merupakan sesuatu yang erat dan alami, yang ada hubungannya dengan keinginan manusia. Nah, dengan gambar manusia dapat mengekspresikan dirinya, mengekspresikan pola pikirnya dan emosi-emosinya. Gitu ya. Nah, salah satu jenis gambar yang dapat mewakili itu adalah gambar kartun dan karikatur yang akan kita pahami dalam pertemuan ini. Ya. Nah, mari kita tegaskan bersama bahwa artinya melalui kegiatan menggambar manusia dapat mengungkapkan segala sesuatu yang dirasakan di dalam pikirannya. Ya. Gitu ya. Jadi manusia itu punya pemikiran, punya sesuatu yang dirasakan, itu ditumpahkan melalui gambar. Jadi sehingga posisi atau status gambar ini bukan sebagai benda representasional saja, tetapi sebagai sebuah karya yang dia memiliki pesan di dalamnya, karena ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ya. Jadi dari segi fungsinya, lalu gambar bisa berfungsi sebagai media komunikasi, bisa berfungsi sebagai media ekspresi dan beberapa fungsi yang lain. Nah, lalu bagaimana posisi kartun dan karikatur sebagai sebuah gambar ini? Nah, kita anggap
karena gambar, kartun dan karikatur ini memiliki fungsi tertentu gitu ya, yang berbeda fungsinya dari gambar potret gitu ya, dari gambar bentuk alam benda ya. Nah, gambar kartun dan karikatur memiliki fungsi tersendiri untuk menyampaikan sesuatu ya kepada khalayak ya. Nah, sehingga kita posisikan gambar kartun dan karikatur ini sebagai bagian dari ilustrasi. Mengapa demikian? Karena sebagian besar atau hampir semuanya ya substansi kartun dan karikatur itu adalah menyampaikan sesuatu gitu ya, atau memperjelas sesuatu, sehingga kita anggap gambar kartun dan karikatur dalam bingkai sebuah gambar ilustrasi. Oke, apa itu gambar ilustrasi ya? Yaitu sebuah gambar yang secara khusus secara khusus merupakan gambar yang dibuat untuk menyertai teks ya, menyertai teks yang biasanya dibuat oleh ilustrator. Nah, menyertai teks ini macam-macam ya, bisa berupa teks verbal ya, bisa berupa fenomena. Jadi teks ini kita pahami sebagai sebuah fenomena yang kita lihat yang butuh untuk dijelaskan lebih spesifik gitu ya, melalui ilustrasi. Jadi teks ini tidak hanya sebuah kata-kata kita anggap sebagai teks, tidak, tetapi segala macam fenomena di hadapan kita adalah teks. Ya, adalah teks ya. Ya, itu yang diilustrasikan. Jadi tujuan dari gambar ilustrasi adalah untuk memperjelas atau menyertai teks. Nah, sedangkan seseorang yang mencipta atau membuatnya disebut sebagai ilustrator. Nah, dalam sebuah gambar ilustrasi, isinya itu biasanya berupa keadaan atau adegan yang bercerita. Nah, ada aspek cerita di sini atau kita sebut sebagai narasi visual. Nah, ini adalah dua esensi dari pemahaman sebuah gambar ilustrasi. Dengan demikian, bila kita memosisikan gambar kartun dan karikatur sebagai bagian dari ilustrasi, maka kartun dan karikatur tentu memiliki sifat-sifat keilustrasian ini. Nah, ini yang perlu kita perhatikan nanti dalam saudara mencipta sebuah karya kartun dan karikatur. Saya ulangi kembali bahwa bila kita memosisikan gambar kartun dan karikatur sebagai bagian dari ilustrasi, maka mutlak kartun dan karikatur itu harus memiliki sifat-sifat keilustrasian tadi, yaitu menyertai teks dan berisi narasi-narasi visual. Begitu. Nah, apa tujuan gambar ilustrasi, saudara? Nah, sesungguhnya ada 4 tujuan yang disampaikan di sini ya. Yang pertama yaitu tujuannya menggambarkan keadaan. Kedua, memperjelas sesuatu. Ya. Baik, kita bahas yang menggambarkan keadaan dulu. Jadi gambar ilustrasi itu sebuah gambar yang berfungsi atau bertujuan untuk menggambarkan sesuatu. Maksudnya begini, ada sebuah fenomena ya, baik berupa sebuah kejadian misalnya. Terjadi sebuah kecelakaan ya di sebuah tempat gitu ya. Nah, kemudian itu digambarkan dalam sebuah ilustrasi visual. Nah, itu contoh menggambarkan ya. Atau yang tidak berkaitan dengan gambar ilustrasi misalnya. Apa yang kamu lihat di sana kok rame-rame gitu ya. Pada teman Anda ya, teman Anda menjawab begini. Oh, di sana ada begini, ada peristiwa ini terjadi begini. Itu adalah sebagai media komunikasi. Nah, jadi pesan ini harus muncul ya. Ketika itu komunikatif, maka otomatis pesan itu tertangkap. Ya, jika tidak komunikatif, maka pesan ini tidak tertangkap. Jadi ini adalah 4 syarat utama bagaimana sesuatu gambar itu bisa disebut sebagai gambar kartun yang baik atau tidak ya. Nah, saudara, ada corak-corak visual yang dapat kita pakai sebagai rumus atau sebagai pendekatan untuk membuat kartun. Yang pertama adalah kartun tipe pertama itu bercorak menampilkan narasi visual atau fenomena. Narasi visual atau fenomena menyajikan urutan-urutan kronologis, ya kan? Urutan kronologis, ya. Ada narasi di sana, bercerita,
Gambar itu bercerita. Contoh yang bercerita itu misalnya ini. Ya, ini gambar ini bercerita. Ya, tipe gambar, karakteristik gambar ini bercerita. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ya, sehingga pesannya baru tertangkap ketika pada panel cerita yang terakhir ya. Nah, kemudian dikotomis. Gambar ini berlawanan ya, dikotomis. Dikotomis agak tidak apa ya. Nah, contoh dikotomis semacam ini. Nah, ini dikotomis ya. Ya, di satu segi diberi peluang untuk meminta bantuan, di segi lain tangannya diborgol. Ini kan dikotomis banget. Enggak nyambung ini ya. Ketidaknyambungan ini menjadi bahan kelucuan, menjadi inti dari kelucuannya. Nah, gitu ya. Kemudian resiprokal atau sebab akibat. Jadi karena dia berbuat A di satu sesi yang tertentu, kemudian akibat terjadi pada sesi yang lain. Nah, contoh yang resiprokal atau sebab akibat ini ya adalah ini misalnya. Ya, jadi bagaimana pencuri membobol bank gitu ya. Karena satpam tertidur. Jadi resiprokalnya di sini karena satpam itu tidur maka pencuri berhasil kabur membawa barang-barang, yang membawa emas, membawa uang dan seterusnya ya. Jadi ini resiprokal, sebab akibat. Jadi sebabnya apa, akibatnya apa, ini menjadi pendekatan yang bisa saudara pakai dalam membuat gambar kartun. Nah, oke, 3 pendekatan yang bisa Anda pakai untuk basis ide untuk membuat sebuah kartun. Apa tema yang bisa direspons dalam membuat gambar kartun? Pertama bisa sosial media, kedua bisa masyarakat urban, ketiga bisa isu politik, keempat bisa isu kriminal, kelima isu kemanusiaan, keenam isu gender, ketujuh isu pendidikan dan lain-lain. Ya, gitu ya. Bahkan isu corona bisa saudara kartunkan di sini. Ya. Saudara, di manakah publikasi kartun atau karikatur itu berada? Ya, dipublikasikan biasanya pada internet, pada koran, pada majalah. Nah, saudara, di pertemuan kita kali ini saudara akan mempraktikkan atau menciptakan sebuah karya kartun bebas. Jadi, untuk pertemuan hari ini dan pertemuan minggu depan saudara berkarya kartun. Jadi, hari ini adalah G-kartun atau kartun bebas dengan versi hitam putih, versi garis-garis linear atau garis arsir. Kemudian yang minggu depan adalah versi gambar kartun bebas warna. Ya, apa itu kartun bebas atau G-kartun? Yaitu kartun yang dimaksudkan hanya sekedar sebagai gambar lucu saja atau olok-olok tanpa bermaksud mengulas sesuatu permasalahan atau peristiwa aktual. Jadi G-kartun ini kelucuan, murni jenaka, ya pure jenaka, ya. Tidak ada satir di dalamnya. Tidak ada satir di dalamnya. Jadi jenis gambar yang hanya lucu semata ini adalah G-kartun. Jadi ingat, tidak ada satir di dalamnya, tidak ada pihak, institusi, pejabat yang disindir dalam kartun ini. Nah, gambar kartun bebas ini bersifat murni, biasanya tampil menghiasi halaman rubrik humor ya. Kalau Anda melihat di majalah ada koran itu ada rubrik humor. Ya, rubrik humor yang biasa dalam bentuk teks verbal, ada juga yang dalam bentuk visual ya. Yang dalam bentuk visual adalah kartun bebas. Ya, kalau dulu pernah saudara melihat majalah bola, entah ini masih ada atau tidak ya. Di rubrik humornya ada adegan-adegan lucu dalam penendangan bola gitu ya, yang dikartunkan berseri biasanya. Nah, itu adalah contoh ya, kartun bebas. Nah, ini adalah contoh kartun bebas yang kebetulan pendekatannya adalah resiprokal atau sebab akibat. Tidak ada sesuatu yang disindir di sini. Hanya lucu-lucuan saja, ya jenaka gitu ya. Oke ya, murni jenaka. Garisnya linear, memadukan dengan blok, dengan sedikit arsir untuk menegaskan ekspresi. Nah, inilah yang unik dari bahasa kartun yang menyajikan bahasa visual ya. Bagaimana tanda-tanda visual berupa gorisan-gorisan ya, tanda petik ini untuk menggambarkan gestur bahwa dia sedang berhati-hati. Kan gitu, berhati-hati, mengendap-endap dalam ini. Ya, inilah yang sulit untuk disajikan dalam teks ya. Seorang penjahat keluar dari
membobol bank, mengendap-endap ya. Oke, teks semacam itu divisualkan dalam sebuah ekspresi gestur ya, dengan tanda-tanda garis-garis ini ya. Kemudian ekspresi tidur pulas ya, dengan melengkung semacam ini ya, tangan menengadah ya, tangan lunglai semacam ini ya. Kemudian tidur sepulas-pulasnya ya, dengan topi satpamnya menutupi matanya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana bahasa visual dikemas untuk membahasakan sesuatu ya. Tanda-tanda visual dikemas untuk membahasakan sesuatu. Jadi ini sangat bermakna ini. Bayangkan kalau tanda-tanda goresan kecil-kecil petik ini hilang ya. Ya tidak akan terbaca sebagai sebuah adegan gitu ya. Nah, ini contoh juga gambar kartun bebas ya. Ya, homework check today. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini juga contoh kartun bebas ya, di era-era medsos gitu ya. Bagaimana sepasang suami istri ngobrol itu harus dengan smartphone-nya, dengan laptopnya, dengan media sosialnya. Gitu ya. Ya lucu aja ini. Tidak ada seseorang yang disindir di sini, tidak ada tokoh di sini, tidak ada institusi di sini. Hanya murni lucu-lucuan saja untuk kita gitu. Ini ada isinya, ini ilustratif, simple, sederhana, ringan, ya, ringkas gitu ya. Oke ya, to the point. Jadi komunikatif, sekali melihat langsung jelas tafsir maknanya. Ya, ini salah satu contoh kartun juga yang tipenya pendekatannya naratif ya, menyampaikan sebuah keadaan atau fenomena. Adegan pertama dia bermain loncat karung, adegan kedua, adegan ketiga, kemudian adegan keempat kena lumpur panas. Gitu. Ini kelucuan saja, ya, kelucuan saja. Lari terbirit-birit gitu ya. Oke. Nah, saudara, kita memasuki pembahasan yang akhir dari gag kartun ini. Nah, ada sebuah karakteristik visual dari gag kartun yang harus saudara perhatikan ketika Anda berkarya. Pertama, coba kita perhatikan bentuk kepalanya, kedua gesturnya, ketiga adalah gambar pendukung latar. Nah, tiga bagian dari gambar ini menjadi sangat penting ketika saudara berkarya. Pertama adalah kepala, ya. Ini saya sajikan contoh-contoh kepala kartun yang mulai dari yang paling simple sampai dengan yang paling kompleks. Mulai dari yang hitam putih sampai dengan yang berwarna. Ini yang murni semua garis linier. Ini garis linier dengan arsir di kepala. Ini garis linier lebih kompleks dari yang pertama. Ini garis linier lebih kompleks juga ada arsirnya. Nah, ini tampak depan, ini tampak depan, ini tampak samping, kemudian tampak samping. Ini yang versi warna dua di bawah ini. Ya, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Ya, semakin sederhana semakin baik sesungguhnya. Ya. Nah, kalau saudara melihat berbagai contoh ini, sangat sedikit sekali gambar kartun yang menyajikan wajah tampak depan, rata-rata tampak belakang. Mengapa demikian? Karena menampilkan sebuah ekspresi rata-rata tampak samping ya, karena menampilkan sebuah ekspresi dalam wajah ini lebih mudah jika tidak tampak depan, gitu ya. Ini perhatikan, tidak. Apakah hidungnya ini proporsional? Tidak. Apakah matanya proporsional? Tidak. Ya aneh ini. Proporsinya nggak jelas. Tapi tidak mementingkan proporsi wajah dalam sebuah gambar kartun ya. Yang dipentingkan adalah ekspresinya. Ya, ketika panjangnya hidung itu bisa menciri khaskan karakter tertentu ya itu dilakukan ya. Ketika kepala menganga sangat lebar ini bisa mengekspresikan sebuah kekagetan yang luar biasa ya, kenapa tidak itu dilakukan gitu ya. Nah, hidungnya besar-besar ini tidak proporsional ya, tidak proporsional. Hidungnya panjang sekali, bibirnya maju ke depan misalnya. Ini karakter yang ingin disajikan di dalam sebuah tokoh kartun ya. Kemudian tangan dan kaki, lihat apakah tangannya detail? Tidak. Ya, substansinya aja, tangan ini ada jari 5, ya bahkan 4 jari boleh enggak? Ya tidak masalah, ini tidak substansial ya. Simpel aja tangannya, bentuk tangan. Bagaimana ilustrator membuat gambar tangan. Kakinya ya. Nah, ini yang saudara perhatikan bukan proporsi tubuhnya, tapi adalah bagaimana gestur tubuh ini mengekspresikan sesuatu, membahasakan sesuatu ya, kehati-hatian ya kan, kehati-hatian. Oke ya, disimbolkan dengan
kaki yang apa ya, yang jari kaki yang jinjit semacam ini gitu ya. Begitu, ada tanda-tanda gorisan dan seterusnya ya. Nah, saudara, demikian adalah penjelasan gambar kartun karikatur. Nah, yang perlu saudara praktikkan pada pertemuan kali ini adalah buat gambar kartun bebas dalam kertas A3 dalam versi hitam putih dengan teknik linear maupun arsir ataupun kombinasi dengan blok. Nah, sedangkan untuk minggu depan saudara membuat gag kartun dengan versi warna, bisa dengan cat air, krayon atau pensil warna atau dengan cat plakat sejenis cat poster. Nah, hari ini dalam kartun bebas versi linear hitam putih, saudara harus laporkan proses berkarya Anda dengan cara men-scan atau memfoto, kemudian di-upload di e-learning UNES, yaitu Elena. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah di perkuliahan gambar kartun dan karikatur dengan saya Eko Sugiarto. Saudara, hari ini kita akan berdiskusi dan menelaah tentang apa dan bagaimana sebuah gambar kartun dan karikatur itu dibuat sebagai bagian dari konten mata kuliah ini. Nah, untuk memahaminya lebih jauh, saudara perlu memahami tentang apa itu gambar. Jadi pemahaman tentang gambar ini harus difikskan dulu, gitu ya. Nah, tentang apa itu gambar, tentang karakteristik gambar, apa perbedaannya gambar dengan lukis. Nah, ini persoalan mendasar yang harus saudara pahami bersama. Nah, gambar ini sesungguhnya memiliki karakteristik yang berbeda dengan bidang lain, yaitu lukis ya. Misalnya gambar ini lazim dimaknai sebagai sebuah proses untuk menghasilkan gambar. Gambar adalah proses menghasilkan gambar ya. Nah, gambar biasanya berwujud tiruan atas sesuatu hal, bisa benda, bisa orang, bisa binatang, bisa alam, bisa tumbuhan dan sebagainya ya. Nah, ini yang agak berbeda substansi ini dari lukis ya. Jika lukis itu tidak harus meniru binatang, orang, alam atau tumbuhan, tetapi bisa juga karya lukis itu menciptakan sebuah dunia baru, ya, sebuah wacana baru yang disajikan dalam kanvas misalnya. Ya, bisa berisi imajinasi, bisa berisi ekspresi, bahkan mengabstraksikan sesuatu, ya. Abstraksikan sesuatu yang tanpa bentuk. Ya. Hanya berupa goresan-goresan, berupa perpaduan unsur-unsur rupa yang ditata dengan sedemikian estetik. Jadi inilah yang membedakan antara wujud gambar dan wujud lukisan ya. Nah, paham ya saudara ya. Jadi gambar ini khas, yaitu berupa tiruan binatang, tumbuhan dan seterusnya. Lazimnya proses menggambar ini ya meniru ya. Orang digambar layaknya orang, binatang digambar layaknya binatang, benda digambar layaknya binatang. Ini dari segi substansinya. Ya. Nah, sedangkan dari segi medianya, lazimnya gambar itu dibuat dengan media-media atau alat yang berbasis benda keras, pensil warna, krayon, pastel dan sebagainya. Ya. Kalau merujuk pada asal katanya, ini gambar adalah drawing, dari asal kata to draw, ya, menggores. Sedangkan kalau lukis ya, menguas atau paint ya. Nah, ini dari segi medianya, karakteristik medianya sudah berbeda. Nah, adapun ketika perkembangan saat ini kita tidak lagi bisa mengidentifikasi apa itu gambar, apa itu lukis, ya semua atas nama seni rupa kontemporer ini semua bercampur aduk ya. Ya itu persoalan lain. Ya, tapi dari segi esensinya kedua hal ini berbeda ya. Selanjutnya, gambar adalah ekspresi. Nah, apakah bisa gambar ini mewakili ekspresi? Bisa-bisa saja. Ya, karena gambar merupakan sesuatu yang erat dan alami yang ada hubungannya dengan keinginan manusia. Nah, dengan gambar manusia dapat mengekspresikan dirinya, mengekspresikan pola pikirnya dan emosi-emosinya.
gitu ya. Nah, salah satu jenis gambar yang dapat mewakili itu adalah gambar kartun dan karikatur yang akan kita pahami dalam pertemuan ini, ya. Nah, mari kita tegaskan bersama bahwa artinya melalui kegiatan menggambar manusia dapat mengungkapkan segala sesuatu yang dirasakan di dalam pikirannya, ya. Gitu ya. Jadi manusia itu punya pemikiran, punya sesuatu yang dirasakan, itu ditumpahkan melalui gambar. Jadi sehingga posisi atau status gambar ini bukan sebagai benda representasional saja, tetapi sebagai sebuah karya yang dia memiliki pesan di dalamnya, karena ada sesuatu yang ingin disampaikan, ya. Jadi dari segi fungsinya, lalu gambar bisa berfungsi sebagai media komunikasi, bisa berfungsi sebagai media ekspresi, dan beberapa fungsi yang lain. Nah, lalu bagaimana posisi kartun dan karikatur sebagai sebuah gambar ini? Nah, kita anggap karena gambar, kartun, dan karikatur ini memiliki fungsi tertentu, gitu ya, yang berbeda fungsinya dari gambar potret, gitu ya, dari gambar bentuk alam benda, ya. Nah, gambar, kartun, dan karikatur memiliki fungsi tersendiri untuk menyampaikan sesuatu, ya, kepada khalayak, ya. Nah, sehingga kita posisikan gambar, kartun, dan karikatur ini sebagai bagian dari ilustrasi. Mengapa demikian? Karena sebagian besar atau hampir semuanya, ya, substansi kartun dan karikatur itu adalah menyampaikan sesuatu, gitu ya, atau memperjelas sesuatu, sehingga kita anggap gambar kartun dan karikatur dalam bingkai sebuah gambar ilustrasi. Oke, apa itu gambar ilustrasi? Ya, yaitu sebuah gambar yang secara khusus secara khusus merupakan gambar yang dibuat untuk menyertai teks, ya, menyertai teks yang biasanya dibuat oleh ilustrator. Nah, menyertai teks ini macam-macam, ya, bisa berupa teks verbal, ya, bisa berupa fenomena. Jadi teks ini kita pahami sebagai sebuah fenomena yang kita lihat, yang butuh untuk dijelaskan lebih spesifik, gitu ya, melalui ilustrasi. Jadi teks ini tidak hanya sebuah kata-kata kita anggap sebagai teks, tidak, tetapi segala macam fenomena di hadapan kita adalah teks, ya, adalah teks, ya. Ya, itu yang diilustrasikan. Jadi tujuan dari gambar ilustrasi adalah untuk memperjelas atau menyertai teks. Nah, sedangkan seseorang yang mencipta atau membuatnya disebut sebagai ilustrator. Nah, dalam sebuah gambar, ya, dalam sebuah gambar ilustrasi, isinya itu biasanya berupa keadaan atau adegan yang bercerita. Nah, ada aspek cerita di sini, atau kita sebut sebagai narasi visual. Nah, ini adalah dua esensi dari pemahaman sebuah gambar ilustrasi. Dengan demikian, bila kita memosisikan gambar kartun dan karikatur sebagai bagian dari ilustrasi, maka kartun dan karikatur tentu memiliki sifat-sifat keilustrasian ini. Nah, ini yang perlu kita perhatikan nanti dalam saudara mencipta sebuah karya kartun dan karikatur. Ya, saya ulangi kembali bahwa bila kita memosisikan gambar kartun dan karikatur sebagai bagian dari ilustrasi, maka mutlak kartun dan karikatur itu harus memiliki sifat-sifat keilustrasian tadi, yaitu menyertai teks dan berisi narasi-narasi visual. Begitu. Nah, apa tujuan gambar ilustrasi, saudara? Nah, sesungguhnya ada 4 tujuan yang disampaikan di sini, ya. Yang pertama, yaitu tujuannya menggambarkan keadaan. Kedua, memperjelas sesuatu. Ya. Baik, kita bahas yang menggambarkan keadaan dulu. Jadi gambar ilustrasi itu sebuah gambar yang berfungsi atau bertujuan untuk menggambarkan sesuatu. Maksudnya begini, ada sebuah fenomena, ya, baik berupa sebuah kejadian misalnya. Terjadi sebuah kecelakaan, ya, di sebuah tempat, gitu ya. Nah, kemudian itu digambarkan dalam sebuah ilustrasi visual.
Nah, itu contoh-contoh menggambarkan ya. Atau yang tidak berkaitan dengan gambar ilustrasi misalnya. Hai, apa yang kamu lihat di sana kok rame-rame gitu ya. Pada teman Anda ya, teman Anda menjawab begini. Oh, di sana ada begini, ada peristiwa ini terjadi begini. Itu adalah menggambarkan. Jadi mengungkapkan tentang apa yang ingin disajikan gitu ya. Jadi gambar ilustrasi adalah salah satu jenis gambar yang bisa juga bertujuan untuk menggambarkan sebuah keadaan. Ya, menggambarkan, mendeskripsikan atau mendepiksikan sebuah keadaan. Kedua adalah memperjelas sesuatu. Ya, misalnya Anda melihat sebuah petunjuk kalau Anda membeli sebuah barang yang baru gitu ya. Di dalamnya pasti ada manual book ya, manual book. Nah, alat elektronik misalnya, atau Anda beli HP yang baru, laptop baru, printer baru gitu ya, ada manual book misalnya biasanya. Nah, biasanya tersaji gambar-gambar di sana ya, tentang petunjuk sesuatu gitu ya.